Sekarang pertanyaan saya gini. Kelas? Sorry ya, kita bandingin dikit ya. Anak lulusan S1 saja di Indonesia, daftar kerjanya apa? Staff. Ya. Lulusan S1 dari Harvard, Oxford, Stanford, and then a lot of lainnya gitu. Lulus jadi apa? Manager. Bahkan product manager. Kenapa berbeda sama-sama S1? Jangan salahkan Indonesia yang pola pendidikan, bukan. Itu Indonesia lagi develop. Tapi jawabannya adalah di sana nggak pernah ada demo ya. Kita terlalu care mungkin dengan sosial sehingga lupa belajar ya. Di sana belajarnya itu tidak hanya belajar teori, tapi studi kasus. Indonesia baru mulai mengadaptasikan namanya project based learning. Anak profil lulusan kalau di luar negeri itu udah siap. Kamu kerjain ini ya, oke, sudah siap A sampai Z-nya. Di sini trainingnya aja kesuwen lama betul. Training adaptasi 3 bulan, training jabatan 1 tahun sendiri. Bahkan nggak sedikit yang 2 tahun masih, kamu gimana sih? Kuliah belajar apa? Kok nggak ngerti? Sampai digitu-gitu kan sedih kita ya dengan profil lulusan ini. Bukan Anda ya, di negeri Wakanda sana loh. Ya, bukan di sini. Kenapa bisa begitu? Jawabannya tidak relevan. Jawaban tidak relevan. Dia pikir kuliah itu adalah proses, oke, saya lulus nih bawa ijazah. Come on man, tutup matamu. Kalau kamu bisa bawa ijazah terus langsung diterima, nggak akan terjadi. Yang ditanya itu apa yang kamu bawa. Jadi sekarang tuh profil lulusan tidak hanya ijazahnya apa, tapi kamu punya skill apa. Nah sekarang saya mau tanya, kalau contoh misalnya anak hortikultura lulus daftar di sebuah perusahaan gitu, apa skill yang bisa kamu kontribusikan di sana? Ya Pak, saya pernah belajar. No, pernah belajar itu information and knowledge. It's not skill. Skill itu Pak, kasih saya tugas itu selesai sama saya dalam 7 hari. Itu skill. Ya kan? Traktor itu skill. Ya kan? Tapi kan kita tidak pernah, saya bisa mengelola traktor dan mengerti kalau traktor itu mati. Nggak berani kita ngomong. Kenapa? Ya kita malu. Ngeliat, masa bawa traktor? Bukan tentang bawa traktornya, tapi kemampuan manajemen traktor itu penting. Nah itu skill. Dan kita banyak nggak sadar akan hal itu karena proses pembelajaran kita tidak skill oriented, tapi knowledge oriented. Benar ya? Ya aku pernah belajar itu. Coba ulangin apa pembelajaranmu. Idealnya contoh ya, perikanan ya. Angkat tangan perikanannya. Ini ngerti uang 100 juta jadi berapa kolam dan atau bagusnya diinvestasikan buat apa. Kalau saya tanya, saya punya uang 100 juta, bagusnya diapain kalau saya mau bisnisikan? Hal pertama yang harus tanyakan apa? 1, lahannya di sebelah mana? Betul loh, ya kan? Yang kedua, mau dapat uang berapa Pak? Itu menentukan jenis ikan apa yang harus dipelihara kan? Ya. Oh saya punya lahan di pinggir laut, ya udah Pak, buat keramba, kan enak kan? Gitu dong. Saya lahannya di tengah, di Lampung Tengah sana kan tidak ada laut gitu ya, Lampung Tengah. Ya berarti buat kolam lele Pak, kan begitu harusnya. Dan ngerti dong, harus ngapain uang itu. Bukan, ya Pak, kalau dalam teorinya kan nggak begitu harusnya jawabannya. Kalau jawabannya masih begitu nggak relevan cuy. Walaupun emblemmu sampai ujung tangan sampai ujung kaki, nggak akan relevan. Kebayang ya sampai sini ya? Jadi saya ngomong kayak gini nih karena saya care banget dengan anak Polinel. Polinel ini saudara kedua saya. Walaupun alma mater saya Unila, tapi karena saya dari saya semester 4, tahun keempat saya kuliah 2009, tahun 2010-11 itu saya ngisi di sini. Jadi saya sangat akrab dengan Polinel lah. Saya ngerjain kegiatan itu sampai malam di sini. Di sini nih berantem anak Polinel dan saya ada di sini. Ngerti nggak? Dengan anak-anak kampus yang lain waktu itu Polinel bikin acara debat politik mahasiswa. Ada yang mengacaukan, oh saya bilang nggak begitu, segala macam. Karena presidennya waktu itu alumni training saya. Kebayang ya guys, jadi poinnya adalah relevansi. Serelevan apa kita dengan masa depan? Bagi yang mau punya bisnis tadi, sekarang pertanyaan saya, sudah ngerti manajemen keuangan? Bisnis itu minimal 4 hal. Skillnya, skill setnya, apa aja? 1, financial management. 2, marketing management. Sudah ngerti memasarkan produk belum? Lah belum, gimana mau bisnis? Kak, saya bisa bikin produk, semua orang bisa bikin produk sekarang. Betapa banyak orang bisa bikin produk di Lampung tentang keripik pisang. Mana yang maju? Sedikit. Betul ya? Karena nggak cukup dengan creating produk. Kak, tapi saya kan bisa creating produk yang spesial. Ya kolaborasi dengan yang lain. Paham ya? Jadi kalau mau bisnis ada 4 skill set yang harus dikuasai. Catat. 1 adalah tadi financial management, kedua adalah marketing management. Ketiga people management. Manajemen manusia. Bisa nggak kerja sama?
Anda mau bisnis tapi Anda nggak pernah berorganisasi, udah assalamualaikum itu. Kenapa? Karena bisnis pasti hidupnya dengan manusia, ya kan? Belum kalau lagi kerja desainernya baper. Belum lagi kerja misalkan pedagangnya baper. Atau tukang masaknya baper. Mau gimana? Kan manajemen manusia. Yang keempat, apa? Manajemen apa? Operasional. Jadi bagaimana mengerjakan day to day, daily activity dari bisnis itu? Itu 4 skill set. Ada 2 pondasi. Apa aja pondasinya? Satu mental, business owner mentality. Yang kedua adalah business owner mindset. Ada 6. Nah, you sudah pegang berapa, guys? Bekal mau bisnis itu udah pegang berapa? Lah kalau memasarkan belum, ya susah. Saya bukan ngomong nggak bisa ya, susah. Kenapa? Karena belum punya bekal. Nah, sama dengan kerja. Sekarang saya tanya, yang lulus pengen kerja di perusahaan multinational company, angkat tangannya. Yang lulus pengen kerja di multinational company, angkat tangannya. Nggak ada. Perusahaan nasional, perusahaan besar, angkat tangannya. 1. Nah, sekarang skill setnya sudah siap belum? Untuk kerja di bidangmu. Jurusanmu apa, Mbak? Mekanisasi. Kira-kira kalau kamu kerja di perusahaan yang seperti apa contohnya? Atau punya mimpi nggak kerja di perusahaan apa? PT GGF. GGF, kamu pegang apa di GGF? Belum kepikiran. Nah, harus pikirin. HR-nya GGF itu alumni training saya. HR-nya Gunung Madu Plantation, alumni training saya itu. HR, tahu HR? Bagian rekrutmen itu loh, yang ngurusin HR. Dan tahu nggak, ini saya baru kita ngobrol kemarin ya, Kaholik, yang mana Kaholik di belakang. Baru ngobrol kami sampai malam dengan HR. Saya agak sering diskusi karena mereka lulusan Unila, and then pernah ikut training saya, training hipnoterapi dulu, terus jadi HR-nya, head HR-nya di sana. Saya cukup sering diskusi. Saya kasih tahu kabar buruknya, tapi ada kabar baiknya juga. Boleh? Kelas? 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Coba senyum dulu. Senyum, tahu senyum caranya gimana? Ambil penanya. Gini, jarinya ambil, gigit ya. Senyum dulu lah. Kayaknya begitu saya kasih berita masa depan jadi stres gitu mukanya. Oke. Gini, saya mau kasih tahu. Ya. Berkas fresh graduate 90% itu sampah. Saya ulangin. Di waktu kami rekrutmen aja di perusahaan saya yang masih startup, saya punya perusahaan startup yang sedang dikembangkan. Nah, startup saya aja 90% berkas yang kita terima itu sampah, Mas. Tahu ngertinya sampah? Nggak bisa dipakai, cuma buat bungkus cabai. Padahal kita mintanya PDF, dikirim aja via email biar nggak repot-repot ngantri berkas, kan paperless. Sayang bumi dong, ya kan? Nah, itu aja sampah. Kebayang yang nganter-nganter berkas kayak tadi, lebih banyak sampahnya. Jawabannya apa? Lagi-lagi relevan, Kak? Relevansi nggak dapet. Nah, saya ngobrol dengan HR itu, tahu nggak apa yang membuat anak Lampung, even tidak hanya Polinela, Unila juga, kampus nomor 1 di Lampung, gitu ya. Bahkan di Sumbaksel tuh Unila nomor 1 loh di Sumbaksel, masuk 10 besar loh, sebelum kasus dan negara api menyerang Unila ya. Aduh, itu profesornya jurusan saya lagi, komunikasi lagi. Ya, kita doakan dia dapat hikmah yang sangat besar ya. Iya, sayangnya uangnya nggak dibagi buat saya sih. Bercanda. Oke, jadi apa yang membuat anak-anak, kalau pertanian kan kiblatnya IPB ya. IPB atau kalau teknologi ITS gitu. Kenapa kiblatnya masih ke sana? Dan perusahaan multinational company mau Green Giant Pineapple, Green Giant Food gitu kan, yang dicari pertama lulusan IPB. Selain budayanya berbeda, karena skill setnya beda, guys. Tahu skill set? Skill set itu rangkaian satu skill. Siapa tadi? Mas silat ya? Ya kan? Mukul itu satu skill, nendang satu skill, gunting atau jatuhan satu skill. Tapi pas lagi berantem, lagi apa bahasanya, fighting di matras, nggak bisa dong. Anda cuma punya satu skill. Ini harus satu skill set kan? Dan skill set ini kebayang kalau baru belajar, Mas, ingat nggak baru belajar udah berapa tahun pencak silat? 4 tahun. 4 tahun. 3 bulan pertama belajar pukulan tendangan, itu tuh bingung mana dulu yang mau dipukul, mana dulu yang mau ditendang. Nendang yang mana, mukul yang mana, betul? Tapi kalau udah 4 tahun, gerak sana aja udah bisa nendang. Kenapa? Karena sudah jadi skill set. Paham ya? Rangkaian semua skill itu loh skill set. Ilustrasi saya bisa ditangkap? Bisa ya? Nah, kita di Lampung itu agak lemah skill set, cuy. Ini yang saya, agak sedih nih. Skill set kita tuh lemah. Sudahlah kadang low skill, nggak punya skill set. Jadi anak Lampung itu banyak, mohon maaf ya, banyak yang nggak siap kerja.
Sudah dikasih kerjaan nggak selesai. Suruh belajar kelamaan, kesuwen belajarnya. Udah itu nggak ngecun-ngecun, ya udah kontrak 1 tahun ditendang lah. Kenapa? Nggak di luar sana dari Pulau Jawa aja banyak yang mau daftar, makanya banyak pengangguran. Gara-garanya proses skill setnya nih nggak siap. Saya mau tanya sekarang, Anda lulus sudah punya skill set apa? Minimal ada 3 nih rangkaian skill. Tadi technicalnya dapat, terus theoreticalnya dapat, satu lagi apa? Hubungan manusia. Nggak bisa lepas nih, cara you berkomunikasi itu penting. Oke?